Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Bloodhound, yaitu episode 7. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, bisa cek saya di channel saya ya. Oke, tanpa banyak cincong lagi, ayo kita langsung ke ceritanya. Episode 7 bermula dari tempat operasi kemarin, saat Woo-jin sedang masa sekarat-sekaratnya, dan juga Hyun-ju yang sedang menangis mengingat Pak Choi dan segala kenangannya. Memang ya, segala sesuatu akan terasa berharga apabila sudah bukan milik kita lagi. Semua orang dalam masa terpuruknya. Saat keluar dari ruangan donor, Hyun-ju sudah tidak lagi ada di ruang tunggu. Gunwo pun pergi mencari Hyun-ju sambil berlari-lari. Padahal dia baru saja mendonorkan darahnya. Ternyata Hyun-ju sedang berdiri di bawah tiang sambil menangis. Dan walaupun sudah ditelepon oleh Gunwo berkali-kali, dia tidak mengangkatnya. Tak lama, dokter datang dan memberitahu Gunwo bahwa operasi Woo-jin berjalan dengan baik. Dan Gunwo hanya bisa berterima kasih kepada dokter sambil menangis terisak-isak. Scene berganti. Saat ini Woo-jin telah sembuh dan sedang tidur bersama Gunwo, dan mereka berdua sudah merubah penampilan mereka dan tinggal di pedesaan. Gunwo yang sudah bangun duluan meletakkan timer di bawah telinga Woo-jin. Saat timer berbunyi, Woo-jin pun terbangun dengan gaya yang sangat konyol sekali. Ternyata mereka berdua pergi berolahraga pagi dan dilanjutkan dengan latihan angkat beban. Setelah itu push up berpasangan 100 kali. Dilanjutkan dengan latihan angkat dumbbell dan juga memukul ban mobil. Ada ban truk sampai dengan mobil ban sedan juga yang sudah diatur tinggi. Setelah itu ada juga latihan sparring. Ternyata mereka tinggal dan latihan di rumahnya Pak Supir milik Pak Choi. Mereka berdua berniat untuk kembali ke kota demi membalas dendam. Tapi sepertinya ditentang oleh Pak Sopir. Mereka pun bermusyawarah. Pak Sopir menentang keinginan mereka. Tetapi Gunwo dan Woo-jin bersikeras untuk tetap pergi dan bertarung. Mengandalkan orang-orang yang telah disakiti oleh Pak Kim, sehingga mereka bisa membentuk satu kekuatan. Dan walaupun sudah berbicara panjang kali lebar, Pak Sopir tetap tidak memberi izin. Dia memikirkan keselamatan Gunwo dan Woo-jin. Siang harinya, Pak Oh alias si sopir pergi mengunjungi makamnya Pak Choi dan mendapati surat dari Hyun-ju yang mengatakan bahwa dia telah berangkat ke Roma. Kembali ke rumah, walaupun sudah siang, Gunwo dan Woo-jin masih latihan. Kali ini latihannya itu menguatkan otot perut. Gunwo bertugas memukuli perut Woo-jin dengan bola, dan bisa kalian dengar dan lihat sendirilah, bunyinya bagus. Saat sedang latihan, Pak Oh memanggil mereka berdua dan memberikan mereka uang untuk pergi ke kota. Dan di kota pun dia sudah menyiapkan kamar dan mobil juga. Mereka pun berangkat dengan bis. Sesampainya di kota, mereka mendatangi kamar yang dibicarakan oleh Pak Oh, dan itu adalah kamar cucunya sendiri. Si cucu yang seorang atlet panah langsung mengeluarkan dekritnya sebagai pemilik kamar. Kalau tempat-tempat yang ada lakbannya sedikit saja meninggalkan bekas dilepas, dia akan lapor polisi. Karena di dalam situ adalah pakaian dalamnya. Memang ya, jangan main-main sama dalamannya cewek. Dan mereka berdua pun langsung setuju. Semuanya telah diatur oleh si atlet. Bahkan sampai tempat tidur, mereka berdua pun sudah diatur. Ketika ditanya alasan, dia bilang terserah dia. Dia juga memberikan nomor teleponnya, tetapi berpesan sebisa mungkin jangan dihubungi karena dia adalah orang yang sibuk. Hahaha, kiamat. Setelah selesai mandi, mereka berdua pun mulai menyusun rencana. Gunwo mengusulkan menangkap Yang Jae, dan Woo-jin mengusulkan untuk langsung mengumpulkan sekutu. Dan awal semuanya, mereka pergi menemui temannya Woo-jin yang juga seorang rentenir. Dengan dalih sama-sama dirugikan oleh Pak Kim lah begitu. Tapi dia langsung menolak dengan dalih nyawa lebih penting dan uang bisa dicari. Kerugian ratusan jutanya tidak masalah asalkan dia tetap hidup. Bagus juga ya teorinya. Setelah itu, mereka pergi menemui kakak senior mereka di marinir yang juga mantan anak buah Pak Choi dulu. Pasti tahulah kalau kalian sudah nonton episode pertama. Tetapi, kantor dan dirinya sudah dihancurkan oleh Pak Kim. Ya tahulah, dia tertipu juga dengan kontrak pinjaman yang dibuat oleh Pak Kim. Dan dia juga baru tahu kalau Pak Choi dan para ahli pisau telah dibunuh oleh Pak Kim. Dia shock tapi tetap berpura-pura tertawa. Setelah itu, dia menangisi Pak Choi.
대답 좀 해라, 이 새끼들아. Setelah urusan dengan senior selesai, mereka mendatangi Yang Jae CS. Yang Jae yang baru pulang dari menipu pun dihajar dan diikat karena berusaha melawan. Setelah itu, Yang Jae langsung tanpa negosiasi siap menceritakan semuanya yang dia ketahui. Saat sedang diinterogasi, Yang Jae mendengar kalau dia akan dipukuli kalau menatap meremehkan. Makanya dia segera berkata belak-belakan bahwa akan 100% bekerja sama dengan mereka karena tubuhnya sudah remuk dipukuli oleh si ahli pisau. Dan dia harus rehat 4 bulan karena kakinya diiris. Dia menceritakan semuanya lah, dari si penasihat Pak Kim yang masih hidup, juga perusahaan Pak Kim yang bertentangan dengan grup Lil milik Pak Hong. Juga sudah ada penggantinya si tangan kanan dari kepolisian yang menangani kasus-kasus Pak Kim. Dan Pak Kim juga berencana untuk menguasai perusahaan golf terbesar di Korea. Setelah itu, Wo Jin mengambil gambar Yang Jae dan mengancam akan mengirimkan ke si penasehat seandainya dia melawan mereka. Sesampainya di rumah, sambil makan jjajangmyeon, mereka mencari data tentang Pak Hong. Scene berganti. Pak Hong sedang menghadap Pak Kim sambil menundukkan pandangan. Tapi karena tugas dari Pak Kim tidak diselesaikan, dia menghajar Pak Hong. Setelah lelah menghajar, dia menyuruh Beom untuk menjatuhkan Pak Hong dari ketinggian. Sedangkan Pak Hong hanya bisa menangisi nasibnya yang merasa terhina. Saat tengah menangis, sebuah pesan masuk menyatakan akan membantu dia mengalahkan Pak Kim dan mengambil HP yang berisi aibnya lah. Pak Hong yang sebenarnya masih ragu pun meminta saran dari sepupunya. Dan kedua sepupu ini menggunakan gaya lama, mengajak ke bar dan minum sampai mabuk agar bisa saling melihat jati diri. Mereka pun janjian ketemuan. Setelah berkenalan, tanpa basa-basi, sambil melotot, Pak Hong langsung mengajak mereka minum. Pokoknya, Pak Hong ini berlaku dingin lah. Tapi karena Wo Jin pernah dilukai perutnya, dia tidak bisa minum. Dan mendengar Gunwo yang tidak biasa minum pun, mereka berdua menertawakannya. Dan memaksa Gunwo harus minum. Dan akhirnya, Gunwo pun mengiyakannya. Pokoknya, karena mengusahakan Gunwo untuk mabuk, mereka memaksa Gunwo untuk minum dalam 1 gelas. Tapi mereka terkejut, karena dalam sekali teguk, Gunwo bisa menghabiskan 1 gelas penuh, dan itu berulang kali. Tapi Gunwo tetap baik-baik saja. Wo Jin yang baru melihat Gunwo minum hanya bisa melihat dengan mata ketiga saking kagetnya. Dan ujung-ujungnya kedua sepupu ini yang terkapar dan hancur sudah. Gang Yong pun mulai berbicara dengan teriak-teriak, dan begitu juga Pak Hong. Dia sampai curhat dengan menangis-nangis. Pagi harinya Pak Hong terbangun di kamarnya dan dia sempat kebingungan. Saat keluar, dia ketemu dengan si Yong yang telah tertidur di sofa. Pas ke dapur, Gunwo dan Wo Jin telah membuatkan ramyeon. Mereka berempat pun makan bersama layaknya saudara yang saling menyayangi. Malam harinya, mereka mengadakan pertemuan dengan ditambah intel dan seorang hacker milik kepolisian lah. Dan si hacker ini menjelaskan cara membobol brankas milik Pak Kim. Tapi karena caranya rumit, Pak Hong pun memarahi mereka. Ya, setelah diberi wejangan oleh si Yong, Pak Hong pun setuju dan persiapan rencana pun dijalankan. 차단시키면 일시적으로 인터넷 사용이 Keesokan harinya, Pak Kim datang ke grup Lil untuk menandatangani kontrak. Saat itulah, mereka mulai menjalankan rencananya. Tapi semua hal yang direncanakan mereka gagal, karena tidak ada data di HP milik Pak Kim. Ini tinggal Pak Hong yang menjalankan bagiannya. Tetapi dia benar-benar ketakutan menghadapi Pak Kim. Setelah dinasihati oleh Pak Yong, dia pun memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Kim sambil melotot-lotot. Pak Hong meminta Pak Kim untuk menghapus videonya, baru dia mau menandatangani surat kontrak. Tapi Pak Kim beralasan video itu ada di rumah, dan Pak Hong tetap ngotot untuk menghapusnya di depan dia. Pak Kim pun melancarkan serangan mental kepada Pak Hong, tetapi Pak Hong bisa dengan mudah melawan. Dan Pak Hong mengancam Pak Kim dengan kekuatan keluarganya. Pak Kim pun memuji dia karena dia sudah pandai mengancam. Dan ada juga adegan saling tampar lah begitu. Tapi pada akhirnya Pak Kim menyerahkan HP-nya. Pak Hong pun menyambungkan HP Pak Kim ke wifi dan langsung diretas oleh si hacker. Dan tanpa banyak kincong, dia langsung membakar brankas milik Pak Kim yang sandinya terhubung dengan HP milik Pak Kim. Ngeri kali kerjaannya hacker ya. Setelah selesai dengan brankas milik Pak Kim, Gunwo dan Wo Jin pun membahas tentang emas dan brankas milik Pak Kim yang satunya yang berisi emas ya, yang harus diambil juga supaya Pak Kim tidak bisa bangkit kembali. Di tempat lain, Pak Kim dan antek-anteknya sedang berpesta merayakan kemenangan mereka dalam kontrak dengan grup Lil. Tapi saat masuk ke dalam rumah, dia mencium bau gosong
dan dia pun berlari ke berangkasnya. Dan ternyata HP berisi data terpenting dalam hidupnya telah hangus. Dia pun hanya bisa berteriak layaknya orang kesetanan. Setelah itu, dia menelpon antek-anteknya di kepolisian dan menyuruhnya mencari kaki tangan Pak Choi yang masih hidup. Dan film pun berakhir. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.